Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, salam damai, salam jumpa, dan salam sehat selalu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali, saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik, edisi hari ini. Pada hari ini, seluruh umat beriman merayakan Santo Pius dari Pietrelceni atau yang akrab kita kenal dengan Padre Pio. Sahabat terkasih, pada hari ini kita akan mendapatkan inspirasi rohani dari Romo Diosesan Albertus Adiwenanto Widyasworo atau yang akrab kita kenal dengan Romo Wenan. Romo Wenan, apa kabar Romo? Terima Halo kasih. sahabat ORK, Bu Audrey, semuanya selamat jumpa, sehat-sehat semuanya, Shalom. Terima kasih Romo sudah berkenan memberikan inspirasi rohani untuk kita semua pada hari ini ya Romo ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasa sebelum memulai edisi kita pada hari ini, kita akan berdoa bersama dalam doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Wenan. Kita akan mengucap syukur pada Tuhan. Silakan Romo. Baik saudara-saudari, sebelum kita memulai inspirasi ORK pada hari ini, kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Surgawi, Engkau senantiasa menginginkan agar terang kami bercahaya. Engkau juga memberikan teladan melalui anakmu Padre Pio yang kami rayakan dan kami peringati pada hari ini. Semoga pelan-pelan kami semakin menyerupai putramu sendiri Yesus Kristus yang senantiasa menyatakan terangmu di dalam setiap kehidupan dan tugas perutusannya. Kiranya apa yang kami dapatkan pada hari ini sungguh dapat menjadi kekuatan bagi kami, meneguhkan kami untuk dapat berbuat kasih kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Antifon pembuka. Semoga imammu berpakaian kesucian dan umatmu bersorak kegirangan. Pembacaan diambil dari kitab Amsal. Anakku, janganlah menahan kebaikan terhadap orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, esok akan kuberi. Sedangkan yang dia minta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan ia tanpa curiga tinggal bersamamu. Janganlah bertengkar secara semena-mena dengan seseorang yang tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari cara hidupnya. Sebab orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, Tuhan bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang jahat, tapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Berhadapan dengan pencemooh, Tuhan pun mencemoohkan. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Kepada Allah. Sahabat yang terkasih, mari kita tanggapi bacaan dengan Mazmur tanggapan. Tuhan, siapa boleh diam di gunungmu yang kudus? Tuhan, siapa boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa boleh diam di gunungmu yang kudus? Yang tidak berbuat jahat terhadap teman
dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa, yang berpegang pada sumpah, walaupun rugi. Tuhan, siapa boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, sekarang mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu yang di surga. Aleluya, Aleluya, aleluya. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada satu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji Terpujilah Kristus. Kristus. Kemuenan pada hari ini kita mendapatkan bacaan pertama dari kitab Amsal ya Romo, yang mana di kitab Amsal itu penuh dengan apa ya namanya, ajaran-ajaran bagaimana seharusnya kita menjadi seorang Katolik ya Romo. Nah, dari bacaan pada hari ini inspirasi apa nih Romo yang bisa kita dapatkan? Ya, saudara-saudari terkasih, pertama-tama kita akan melihat dari kitab Amsal dulu ya. Kitab Amsal ini merupakan bagian dari sastra kebijaksanaan, rangkaian-rangkaian dari sastra kebijaksanaan. Biasanya yang masuk dalam kitab kebijaksanaan ada tiga besar. Pertama Amsal, yang kedua itu Ayub ya, dan yang ketiga itu Pengkhotbah. Nah, tiga sastra besar ini merupakan tuntunan-tuntunan yang diwariskan untuk para pengikut-pengikut Kristus, dan kalau Amsal pada umumnya oleh pengikut-pengikut orang-orang Yahudi zaman dulu yang kita adopsi juga dalam kitab suci Perjanjian Lama. Kitab Amsal secara khusus bagian ini menurut beberapa sumber itu ditulisnya cukup lama ya, 10 abad sebelum Tuhan Yesus hadir ke dunia, kurang lebih diperkirakan pada masa-masa zaman pemerintahan Raja Salomo. Nah, kitab Amsal ini sebenarnya adalah sebagai instruksi-instruksi yang sederhana bagaimana bersikap di dalam dunia ini, apa yang harus kita lakukan kalau menghadapi berbagai macam situasi. Nah, hari ini kita lihat ada beberapa nasihat yang disampaikan kepada kita melalui kitab Amsal. Yang pertama bagian Amsal 3 ayat 27 sampai 28 itu pertama-tama adalah menasihati agar kita tidak menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya ketika kita mampu memberikan bantuan ya. Ini menekankan kita pentingnya untuk bersikap dermawan dan responsif terhadap kebutuhan orang lain. Tentunya dalam hal ini kita mesti jeli ya, apalagi sekarang Ardas KAJ banyak bercerita tentang subsidiaritas dan solidaritas ya. Tentang solidaritas, Amsal ini berbicara banyak. Artinya ketika kita melihat orang-orang atau saudara-saudari kita yang berkebutuhan, saudara-saudari kita yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, hati kita tergerak untuk membantu saudara-saudari kita ini. Kita tidak menahan-nahan
untuk mencarikan bantuan apa yang bisa kita bantu terhadap saudara-saudari kita ini. Terkait satu poin ini, saya mau cerita sedikit tentang apa yang sempat disampaikan Romo Kardinal, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo kepada para Romo-Romo ketika dalam perjumpaan Pastores beberapa waktu yang lalu. Beliau mengatakan bahwa pilihan kata, pilihan diksi, itu menjadi penting ketika kita menyikapi fenomena di sekitar kita. Contohnya, ketika kita bicara tentang orang-orang miskin, beliau mengatakan kalau ada dari para romo gitu ya, berbicara tentang kita harus memperhatikan orang-orang miskin ya. Pilihan kata orang-orang miskin pun ternyata eh, membuat kita memberi jarak terhadap mereka. Orang-orang miskin itu kan seolah-olah mereka ada di luar kita. Oleh karena itu, baik disadari bahwa pilihan katanya bukan orang-orang miskin, tetapi lebih tepat atau lebih Kristiani adalah saudara-saudari kita yang miskin. Sehingga kita menjadi saudara bagi sesama kita, mereka yang miskin, lemah, tersingkir, dan difabel. Sehingga pertama-tama yang kita ingat dari Amsal ini adalah untuk tidak menahan kebaikan terhadap orang-orang yang membutuhkan, pertama-tama kita harus tahu juga bahwa kita adalah bagian dari orang-orang itu, bagian dari teman-teman kita, bagian dari saudara-saudari kita yang miskin dan membutuhkan. Sehingga ketika kita mengambil jarak dengan menyebut orang-orang miskin, kita seolah-olah dalam diksi atau pilihan kata kita sudah tidak mau bersama dengan mereka dengan melemparkan jarak dari kata-kata. Oleh karena itu, kita menyadari bahwa kalau kita mau memulai berbuat baik kepada mereka, setidaknya dimulai dari pilihan kata bahwa mereka itu adalah saudara-saudari kita dan mereka membutuhkan bantuan kita. Oleh karena itu, Amsal ini nanti akan sangat terkait dalam kitab Lukas tadi ya, Injil Lukas yang nanti akan kita bahas di beberapa waktu ke depan. Pentingnya untuk menjadi saksi Kristus. Salah satunya adalah nasihat-nasihat yang ada di kitab Amsal. Tadi di bagian pertama kita sudah bicara tentang bagaimana bersikap terhadap orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya di bagian kedua, Amsal ini mengatakan bahwa kita harus memiliki hati yang lurus ya. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan ia tanpa curiga tinggal bersamamu. Janganlah bertengkar secara semena-mena dengan seseorang yang tidak berbuat jahat terhadapmu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari cara hidupnya. Bagian kedua ini bicara tentang sikap kita terhadap orang lain. Artinya kita itu diminta untuk senantiasa memiliki pandangan yang baik terhadap orang lain. Kita lihat Amsal itu sebenarnya punya cita-cita yang sangat tinggi ya. Bagian pertama kita diminta untuk tidak menahan kebaikan. Di bagian kedua kita juga diminta untuk tidak pernah berpikir untuk berbuat jahat terhadap orang lain. Bahkan dalam pikiran pun kita diminta untuk tidak berbuat jahat. Pikiran-pikiran itu kan kadang memainkan peranan pertama dalam respon kita atau tindakan-tindakan kita. Semua rencana-rencana itu biasanya dari pikiran. Ketika kita melihat ada orang yang misalnya dandanannya lebih bagus daripada kita, bajunya lebih bagus, mobilnya lebih bagus, rumahnya lebih bagus. Biasanya pikiran kita kalau tidak terbiasa diolah dengan hati yang murni, biasanya mulai tuh kadang kita tergoda untuk mengomentari pertama-tama di pikiran dulu kan. Ih, kok bisa ya? Dia nggak pernah kerja, nggak pernah kelihatan keluar, tapi kok mobilnya ganti terus gitu ya. Jangan-jangan dia punya tuyul gitu ya. Jadi kan orang pikirannya kan aneh-aneh ya. Padahal dia jualan online gitu ya misalnya. Atau dia punya usaha yang kita nggak tahu. Kadang pikiran itu menjadi sesuatu yang lebih jahat daripada apa yang kita lakukan. Karena dia adalah awal dari segala sesuatu. Contohnya kadang-kadang di gereja, di paroki itu kan kadang ada orang-orang yang senang sekali menjadi pusat
informasi terpadu ya. Maksudnya adalah sumber gosip ya, sumber gosip. Jadi pusat informasi terpadu gereja. Dia langsung tahu kabar dari ibu-ibu yang ada di lingkungannya kan. Dia tahu ibu-ibu ini misalnya sudah meninggal oleh suaminya, dia tahu sekarang lagi dekat sama Pak siapa gitu ya. Jadi pikiran-pikiran negatif itu kadang membuat kita menjadi bukannya saksi Kristus, tapi justru malah menjadi sumber bencana buat orang lain. Itu kan juga sebuah tindakan jahat. Paus Fransiskus, mungkin ini terakhir yang akan saya sampaikan di bagian pertama ini. Paus Fransiskus, saya sering cerita ini. Paus Fransiskus itu pernah berkata bahwa dalam arti tertentu untuk tidak berbuat jahat terhadap sesama itu sebenarnya dilakukan dengan hal yang sederhana. Seorang ibu yang mau memasak untuk anaknya gitu ya, misalnya anaknya tuh lagi MPASI, kan susah tuh ya, mesti nyaring nasi segala macam, bentuk nasinya kasarnya mesti pas, belum lagi kalau makanannya dilepeh, belum lagi kalau anaknya sakit, tapi dia tetap dengan sabar berusaha mendampingi anaknya itu, meskipun mungkin dia nangis-nangis karena sedih melihat kok makananku nggak dimakan sama anakku gitu ya. Itu adalah bagian dari bagaimana kita menjadi orang-orang kudus atau orang-orang yang bahkan dalam pikiran kita tidak terbesit niat jahat. Atau yang kedua, Paus Fransiskus juga sering cerita ketika ibu-ibu lagi di pasar gitu ya. Kan ada kata-kata yang mengatakan dua atau tiga orang berkumpul Tuhan hadir. Nah ini kata-katanya dua atau tiga orang ibu-ibu berkumpul. Nah yang hadir gosip-gosip gitu ya. Nah di pasar itu kan suka ngumpul tuh misalnya ibu-ibu ya. Atau di WA group. Nah ini Paus Fransiskus memberikan contoh ibu-ibu ini ke pasar dan melihat ada ibu-ibu yang bergosip tapi dia menahan diri untuk tidak ikut bergosip. Nah, ini adalah sebuah jalan yang disampaikan kepada kita dari kitab Amsal untuk tidak memiliki rencana buruk terhadap orang lain. Kan orang yang kita gosipin kan nggak pernah ngapa-ngapain kita sebenarnya ya. Kita asik aja nyeritain dia, ngomongin orang tuh entah kenapa rasanya lebih menyenangkan. Tapi Amsal mengatakan itu pun juga bagian dari berpikiran jahat untuk kepada orang lain. Dan itu Paus Fransiskus menekankan bahwa ternyata untuk menjadi kudus, menjadi bijaksana seperti apa yang ingin disampaikan Amsal dari hal-hal yang sangat sederhana. Saya kira itu bagian pertama dari kitab Amsal. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, Bu Audrey. Ya, baik Romo. Berarti kita sebagai orang Katolik di sini tuh kita berpikir bahwa kita berbuat baik saja cukup gitu ya Romo. Tapi ternyata yang namanya tuh berbuat baik itu bukan hanya semata-mata tindakan ya Romo, tapi harus dimulai dari pikiran kita begitu ya Romo ya. Iya, Kita, karena Amsal itu memang meminta kita untuk menjadi sangat bijaksana dan kebijaksanaan itu biasanya dimulai dari cara kita berpikir. itu sulit loh Romo, karena kan kalau untuk menunjukkan bahwa kita berbuat dengan tindakan kita itu sesuatu yang baik itu sangat gampang ya Romo, tapi menahan diri kemudian untuk selalu berpikiran baik, berpikiran positif walaupun mungkin kadang-kala orang juga berpikiran sebaliknya terhadap kita itu sangat sulit ya Romo. Iya, dan saya jadi ingat apa yang disampaikan salah seorang santa favorit saya yaitu Mother Teresa dari Kalkuta ya. Dia pernah mengatakan bahwa sebenarnya pada akhirnya apa yang kamu lakukan itu adalah tanggung jawab kamu sama Tuhan. Bahkan ketika orang-orang tidak melihat kamu berbuat baik, ya sudah lakukan saja itu karena pada akhirnya itu tanggung jawab kamu sama Tuhan. Bahwa ketika orang berprasangka buruk sedangkan kamu memiliki maksud yang baik, ya sudah tetap lakukan saja karena pada akhirnya itu adalah tanggung jawab kamu sama Tuhan. Pada akhirnya saya melihat bahwa kebijaksanaan ini bukan berujung kepada orang lain tahu bahwa kita adalah orang yang bijaksana atau taat kepada apa yang disampaikan Amsal kepada kita. Tetapi pada akhirnya kita menjadi pribadi yang berkualitas di mata Tuhan. Karena tuntunan-tuntunan kitab Amsal ini adalah tuntunan-tuntunan kita untuk menjadi pribadi-pribadi dan warga-warga kerajaan Allah nantinya. Sehingga yang dituntut adalah bagaimana Tuhan memandang kita terhadap kualitas diri kita, bukan orang lain. Dan orang lain itu kan kebanyakan melihat apa yang di mata ya, tapi kan Tuhan melihat ke dalam hati.
Bisa aja kita berbuat baik, tapi dalam hati kita, misalnya kita nih ngasih sembako nih, tapi pikiran kita nih, yang bagian kedua, nggak boleh ada pikiran buruk atau rencana buruk. Kita sambil ngasih sembako, tapi dalam hati kita nyinyirin kan. Ih, ibu ini, keluarga ini minta sembako terus, kayak nggak pernah ada usahanya. Nah, itu kan artinya kualitas kita sebagai pribadi di mata Tuhan ada yang perlu diperbaiki. Mungkin di mata orang lain, oh baik ya, ngasih sembako, berbuat baik. Tapi Tuhan nggak minta itu aja. Dia mau sampai ke hati kita punya kualitas yang mumpuni sebagai anak-anak kerajaan Allah. Itu sungguh sesuatu yang sangat sulit ya Romo ya. Tapi saya rasa ya dengan kita mencoba sedikit, sedikit, sedikit dari hal-hal kecil itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin ya Romo ya. Iya, pasti Ya, latihan rohani, doa, meditasi, ikut rekoleksi, retret, baca kitab suci, doa setiap hari ya. itu bisa Kayaknya masih membantu, masih bisa membantu. BKSN kan. Nah, iya. Sangat Ya, membantu pasti. sangat membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan dalam arti untuk merubah pikiran kita untuk menjadi selalu berpikiran positif begitu ya Romo ya. Sedikit aja, satu hal saya tambahin sedikit. Pikiran itu terbentuk dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita baca. Jadi itu adalah bagian proses dari input ya. Itu kan sesuatu yang sangat masuk akal. Oleh karena itu dalam rangka tanda kutip merehabilitasi pikiran kita harus berhati-hati dengan apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Oleh karena itu, mumpung masih bulan kitab suci nasional, bacalah banyak-banyak kitab suci, terutama ya dalam hal ini kitab-kitab Amsal, karena itu pasti akan membantu kita untuk merehabilitasi cara kita berpikir. Itu. Sama lagu-lagu rohani ya, penting kita pilih lagu apa yang kita dengar. Kadang pilihan lagu itu juga membuat kita secara tidak sadar mempengaruhi cara kita bereaksi terhadap suatu fenomena. Sungguh luar biasa Romo, dari inspirasi dan tuntunan yang bisa kita dapatkan dari kitab Amsal yang menjadi bacaan pada hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan inspirasi-inspirasi rohani yang disampaikan oleh Romo Wenan dari kitab Amsal dari bacaan pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di sesi selanjutnya, di sesi yang kedua, untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Diosesan Albertus Adiwenanto Widyasworo dan saya Francisca Audrey, kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi lebih lanjut di sesi yang kedua ini. Baik Romo Wenan, mungkin Romo bisa menyimpulkan sedikit Romo inspirasi rohani yang tadi Romo sampaikan di sesi yang pertama Romo. Iya, pertama-tama kita kan tadi bicara tentang kitab Amsal ya. Ya, Amsal itu Amsal itu bertujuan supaya kita bijaksana dan pada akhirnya kita punya karakter-karakter yang diharapkan sebagai warga kerajaan Allah, karakter yang baik di mata Tuhan. Apa yang disampaikan di kitab Amsal yang tadi kita sudah dengar dalam bacaan pertama itu berfokus kepada bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Tapi tidak hanya berbuat baik kepada orang lain, tapi punya pikiran yang baik kepada orang lain. Dua hal itu, karakter anak-anak kerajaan Allah, orang-orang yang bijaksana di hadapan Allah, dia bisa menunjukkan perbuatan baiknya ke orang lain, tapi juga bisa berpikir baik tentang orang lain. Itu yang diminta dari kitab Amsal di bacaan pertama. nah kemudian oh ya Romo sebentar sebelum kita Romo lanjut ke itu, saya cuma mau nanya, kadangkala kan kita berusaha, kita berpikiran baik, tapi kita dimanfaatkan oleh mungkin ada orang yang berpikiran kurang baik gitu ya Romo ya. Nah apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi seperti itu Romo? Ini kadang kita udah berbuat baik ya, kita sudah berpikiran baik tentang orang lain, tapi kok ada orang yang memanfaatkan kita atau orang berbuat jahat kepada kita. Nah, ini memang satu satu hal yang tidak mudah untuk kita sikapi ya. Padahal kita udah berbuat baik, sudah berpikiran baik, tapi kita masih bahkan dimanfaatkan. Oleh karena itu,
pikiran baik, perbuatan baik itu juga harus disertai dengan kebijaksanaan lebih lagi. Ketika ada orang yang memanfaatkan kita, kita mesti bawa dalam doa sih. Saya cerita sedikit ya. Jadi beberapa waktu yang lalu di gereja ada seorang ibu yang bilang ke saya, Romo, saya mau pulang ke kampung. Saya nggak punya uang. Nah, saya nggak pernah lihat ibu ini di paroki saya sebenarnya di gereja saya. Tapi karena pada saat itu saya sedang mau pergi ke misa lingkungan, uang di kantong saya cuma 150.000. Ya udah saya kasih aja semua 150.000 sama kue-kue yang ada di kendaraan gereja pada saat itu buat bekal dia di bis misalnya. Ternyata saya dapat cerita bahwa teman saya Romo juga di paroki saya dimintain juga sama ibu itu. Romo itu ngasih 450.000. Minggu depannya ibu itu ternyata masih ada di paroki kami minta lagi ke Romo, temanku itu. Dan akhirnya eh, Romo temanku itu bilang, ibu di lingkungan mana sebenarnya, sudah terdaftar biduk atau belum? Ada yang bisa dibantu nggak selain memberikan uang? Artinya ketika kita merasa dimanfaatkan, kalau menurut Amsal kita harus terus berbuat baik, kita cari sebenarnya apa yang perlu kita bantu dari dia. Jangan-jangan misalnya bukan uang, tapi sesuatu yang lebih lagi. Kenapa dia bisa memanfaatkan kita? Ada sesuatu nggak di belakang yang bisa kita bantu? Artinya memang tuntutannya sangat tinggi. Ketika kita membantu satu level dimanfaatkan, kita naik lagi ke level ada hal lain nggak yang bisa aku bantu, tapi bukan ini, karena aku di bagian ini aku dimanfaatkan gitu. Jadi memang memang tuntutannya sangat tinggi sih dan itu memang perlu proses terus-menerus. Menurut saya kalau ada satu titik di mana kita gagal berbuat baik ya nggak apa-apa, tapi pada akhirnya nanti di bacaan Injil kita lihat pada akhirnya tidak ada satupun terang yang tertutup dan semuanya akan menjadi jelas di hadapan hati manusia. Karena Tuhan itu sendiri hadir di dalam kehidupan manusia. Baik Romo, tadi Romo sudah menyinggung sedikit mengenai dari bacaan Injil ya Romo. Nah, mungkin Romo bisa lanjutkan dengan inspirasi apa nih Romo yang bisa kita dapatkan dari bacaan Injil Romo? Iya, di bacaan Injil itu eh, Lukas itu kan dia seorang dokter ya dan dia menulis menulis Injil ini di sekitar tahun 80 sampai 90 setelah Yesus lahir. Itu berarti sekitar 60 tahun setelah Yesus naik ke surga ya. Artinya jemaat-jemaat atau gereja itu sudah mulai terbentuk sekitar 60 tahun. Dan salah satu tujuan Injil Lukas ini ditulis adalah untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berdampak pada kehidupan kita, gitu ya. Makanya dia mengatakan, Lukas mengatakan, tidak ada orang, Lukas menulis bahwa Yesus pernah bersabda, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Apa yang disampaikan Yesus itu sangat relevan di kala itu bahkan sampai saat ini juga. Ketika kita tahu siapa yang kita sembah, kita tahu Tuhan seperti apa yang kita ikuti, kita tahu Kristus macam apa yang hadir dalam hidup kita, kita tahu juga bagaimana cara menyampaikan itu ke orang lain. Sehingga kalau kita percaya bahwa Kristus itu adalah Allah yang baik, Allah yang hadir dalam kehidupan manusia, yang solider ya, mau datang ke dunia, mengalami apa yang manusia rasakan, penderitaan, bahkan mati di kayu salib. Allah yang sungguh-sungguh solider. Nah, Allah yang seperti itulah yang harus diwartakan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga terang dalam hidup kita bercahaya, dan orang-orang jadi semakin memahami, oh ternyata para pengikut Kristus itu adalah orang-orang yang baik. Sehingga tanpa bersabda satu kata pun, atau tanpa mengkhotbahi mereka, hanya melihat dari cara kita bertindak, cara kita bertutur kata, cara kita berperilaku, mereka mulai tertarik atau merasa tersentuh bahwa oh ternyata Allah semacam inilah yang selama ini aku cari gitu. Jadi itu yang dimaksud Injil Lukas ketika menuliskan bagaimana Yesus bersabda kepada murid-muridnya tentang pelita yang harus terlihat oleh banyak orang. Nah, yang menarik adalah eh, kalau saya cermati lebih lanjut, bukan hal yang mudah untuk menjadi terang, bukan hal yang mudah untuk
menunjukkan Allah macam apa yang kita sembah, Kristus seperti apa yang kita ikuti. Pertama-tama kita sendiri juga harus mengalami terang itu sendiri. Kita sendiri harus mengalami Allah yang baik, kita sendiri harus mengalami Allah yang mengampuni, Allah yang solider dalam hidup kita. Sehingga terang itu secara otomatis atau minimal kita tidak bersusah payah menunjukkannya kepada orang lain. Contohnya, kita pernah dengar cerita kan bahwa ada perempuan yang mengurapi kaki Yesus, menangis-nangis, dengan air matanya, lalu membasuhnya dengan air mata, menyeka dengan rambutnya. Tuhan kan bilang di situ pada akhirnya, orang yang banyak diampuni akan menunjukkan banyak kasih. Nah, terang itu sebenarnya pertama-tama dialami ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa. Ketika kita menjadi orang berdosa, kita lanjut lagi, kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang diampuni. Jadi identitas Kristiani kita adalah pendosa-pendosa terkasih yang dicintai Tuhan. Nah, biasanya orang-orang yang menyadari bahwa dirinya sangat dikasihi, dia nggak ngomong apapun, orang itu udah senang kok ada di dekat dia, di samping dia. Rasanya damai, rasanya tenang. Bahkan ketika orang itu tidak melakukan perbuatan baik apapun. Jadi terang yang sejati itu munculnya dari hati kita, muncul dari pengalaman kita akan Allah. Dan itulah sebenarnya yang perlu kita mohonkan kepada Tuhan. Tuhan, aku mohon supaya dalam hidupku ini aku punya pengalaman akan Engkau sehingga aku bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitarku. Kurang lebih itu sih pertama-tama ya, Bu Audrey ya, kalau mau kita sebagai langkah awal untuk membahas Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18 ini. Baik, Romo. Jadi kalau saya dengar tadi yang Romo katakan, kebanyakan dari kita, kan tadi Romo mengatakan supaya kita bisa menjadi terang, kita harus mengalami terang itu dalam diri kita gitu ya, Romo ya. Nah, tapi kan kebanyakan dari kita tuh bisa dibilang dalam tanda petik kayak orang biasa ya, Romo. Kan seperti tadi Romo juga katakan bahwa kalau orang yang banyak dosanya, yang paling merasa banyak diampuni, dia lebih mudah untuk menjadi terang atau lebih mudah ya untuk menjadi terang tersebut gitu ya, Romo ya. Nah, kalau bagi kita yang kebanyakan kayak orang biasa-biasa saja begitu ya, Romo ya, cara bagaimana kita menghidupi supaya kita bisa kita bisa mengalami terang tersebut dan nantinya kita bisa menjadi terang tersebut sendiri begitu, Romo. Iya, Bu Adri, pertanyaan bagus sih. Saya juga sebenarnya kita semua orang-orang biasa dalam tanda kutip ya. Tapi orang biasa itu harus naik level, menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang diampuni. Nah, begini, ketika kita dibaptis sebenarnya, saya itu baptis bayi ya, tapi saya percaya mungkin dari teman-teman yang mendengar ORK ini ada yang baptis dewasa, atau yang bukan baptis bayi. Ketika kita dibaptis, itu kan dosa kita dihapuskan, dienolkan. Nah, tapi penghapusan dosa itu tidak semerta-merta membuat kita secara otomatis memiliki iman yang dewasa. Kedewasaan iman itu perlu proses, kan Paulus juga bilang kan, aku sekarang ngasih kamu air susu gitu ya, makanan bayi ya, tapi ada saatnya nanti kamu akan aku kasih makanan keras, kalau iman kamu udah dewasa gitu. Nah, pendewasaan iman itu perlu proses, sehingga ketika kita dibaptis menjadi seorang Katolik, itu tidak otomatis terang itu nyala dalam diri kita. Ada prosesnya, ada banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, contohnya, misalnya saya jadi imam, saya tahbisan jadi imam, saya tidak otomatis langsung menjadi imam yang sempurna, imam yang langsung berkenan secara utuh di hadapan Tuhan. Pasti saya juga perlu proses. Nah, prosesnya gimana? Kalau di imamat itu ada yang namanya ongoing formation, OGF. Jadi setiap periode waktu tertentu, Bapak Uskup memberikan kami pengajaran-pengajaran, input-input sesi, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang awam? Dulu waktu saya masih belum masuk seminari, saya kan masuk seminari umur 30 ya. Jadi pada masa saya kerja dan masa saya kuliah, itu entah kenapa Tuhan membimbing saya dengan banyak hal. Biasanya retret sih, saya ikut retret-retret pendewasaan iman. Itu dulu ada yang namanya retret awal, ada retret pertumbuhan iman dan lain-lain di Cikanyere tuh di Karmel. Atau untuk
para remaja-remaja yang lagi cari pasangan perlu pendampingan juga untuk menyadari bahwa dirinya dicintai dan mencari cinta yang sepadan dengan dirinya. Misalnya ada choice ya. Yang sudah menikah gimana? Yang sudah menikah ada bantuan-bantuannya untuk menyalakan terang dalam hidup pernikahan. Misalnya wanita bijaksana, laki-laki sejati. Kalau yang udah menikah di atas 3 tahun bagaimana? Oh, ada yang namanya merit encounter untuk semakin memahami suami, semakin memahami istri. Artinya, banyak alat-alat, tools-tools yang disediakan oleh gereja supaya kita merasakan terang dalam hidup kita, bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita. Eh, Orang Katolik itu sebenarnya sangat kaya ya. Ada orang yang bertumbuh dengan rosario gitu ya. Ada orang yang mengalami Tuhan dengan doa rosario. Ada orang yang mengalami Tuhan dengan doa taise. Ada orang yang mengalami jamahan Tuhan misalnya di PDPKK, Pembaruan Karismatik Katolik. Ada orang yang mengalami Tuhan dengan meditasi Kristiani. Artinya, silahkan Anda temui tanah mana yang paling cocok bagi benih iman kita supaya kita tumbuh dan mengalami terang Tuhan. Kalau saya pribadi, eh, saya pertama kali bertumbuh itu di PDPKK waktu saya kuliah ya. Jadi basic iman saya itu karismatik. Tapi seiring berjalannya waktu, saya menyadari keindahannya Rosario. Seiring berjalannya waktu, saya mengalami cinta Tuhan dalam adorasi sakramen Maha Kudus. Seiring berjalannya waktu, saya menyadari meditasi itu hal yang penting untuk semakin menyadari diri dan kontrol diri. Artinya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk mengalami terang Tuhan. Nah, begitu kita sudah mengalami terang Tuhan, memancarkan terang itu menjadi sangat mudah dan otomatis. Hati kita mudah tergerak untuk membantu orang lain. Pun kalau ternyata kita ketemu sama orang yang memanfaatkan kita, hati kita lebih sensitif, hati kita lebih peka. Kenapa? Karena terang ada dalam diri kita. Sehingga oh kayaknya orang ini perlu dibantunya bukan dalam ini deh. Aku akan bicara misalnya dengan Romo Paroki atau misalnya PSE atau apa bidang-bidang terkait di gereja untuk bisa membantu orang ini gitu. Jadi kita lebih peka sih terhadap terang Tuhan dan akan jadi lebih mudah untuk memancarkan terang Tuhan kalau kita udah mengalami terang itu terlebih dahulu. Luar biasa Romo. Nah Romo untuk sebagai penutup dari uh, renungan kita pada hari ini, Romo mungkin Romo bisa menyampaikan kesimpulan ataupun ada tips-tips bagaimana kita mempunyai pikiran yang baik atau kita untuk menjadi terang tersebut yang gampang gitu lah Romo. Yang gampang ya. Iya Nah, Romo. pertama-tama eh, apa ya? Saya harus kasih tahu yang mungkin tidak terlalu gampang, yaitu menyadari bahwa hidup kita ini akan selalu terus-menerus berproses dan baru selesai ketika kita udah menutup mata ya, udah sampai titik terakhir Tuhan panggil kita balik. Nah, itu baru prosesnya selesai. Nah, selama proses itu kita diminta untuk terus merasakan cinta Tuhan, merasakan terang Tuhan. Nah, sekarang gimana caranya supaya Romo, aku mau kayak Amsal, selalu bermurah hati kepada orang lain, berpikiran yang baik kepada orang lain. Aku mau punya kualitas sebagai warga kerajaan Allah. Aku mau terangku bercahaya di hadapan semua orang. Gimana caranya? Caranya adalah pertama alami terang itu dulu. Alami Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Caranya gimana mengalami Tuhan? Minta dulu. Didoakan dalam mulutnya. Karena Tuhan itu cuma sejauh doa. Minta dulu. Ketika Tuhan bilang, Aku akan memberikan apapun kepadamu kalau kamu minta ya. Apalagi kalau itu hal yang baik. Kan Tuhan tidak akan memberi ular beracun kepada orang yang minta roti. Kita minta roti nih, dan ini roti ini adalah sangat bagus. Tuhan, aku minta supaya aku bisa mengalami terang dan cintamu, supaya aku bisa menjadi terang bagi orang lain. Mungkin bagian kedua nggak usah dulu deh. Doanya hari ini dulu deh. Sepakat ya, doanya adalah Tuhan, biarkan hari ini aku mengalami terang-Mu dalam hidupku. Sesederhana itu, diucapkan dulu dalam doa. Nanti Tuhan akan bekerja dalam diri hidup Anda semua, para sahabat ORK, dengan caranya yang sangat unik dalam hidup Anda, sehingga Anda bisa merasakan terang Tuhan.
Baik, luar biasa sekali Romo. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, jangan lupa ya, Romo sudah menganjurkan atau meminta kita untuk selalu menyelipkan satu doa kecil dalam doa kita, dalam seluruh doa kita ya Romo ya, agar kita boleh merasakan terang Tuhan dalam hidup kita, begitu ya Romo ya. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup perjumpaan kita pada hari ini dengan doa penutup yang akan dan berkat dari Tuhan yang akan dipimpin oleh Romo Wenan. Silakan Romo. Baik, saudara-saudariku yang baik, mari kita bersatu dalam doa agar Tuhan senantiasa hadir, terangnya selalu hadir dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami memuji Engkau karena Engkau telah menciptakan kami dengan sangat indah, serupa denganmu. Dan karya yang sangat indah kami alami melalui karya penebusan-Mu dalam hidup kami. Bapa, kerap kali kami ini anak-anak-Mu berjalan tidak di dalam jalan-Mu, berjalan tidak dalam terang-Mu, karena keputusan-keputusan yang kami ambil dalam hidup kami, keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Bapa, saat ini kami berdoa, biarlah karena kerahiman-Mu saja Tuhan, kami merasakan terang-Mu dalam hidup kami. Kami merasakan cinta-Mu dalam hidup kami. Kami merasakan pemulihan dalam hidup kami. Agar Engkau dengan cara-Mu yang sangat unik dalam hidup kami dapat merasakan bahwa Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Bapa, semoga kami memiliki hati yang terbuka terhadap kehadiran-Mu dan terang-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Berkat Allah hadir, turun melimpah kepada Anda semua, saudara-saudari, pendengar ORK, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, inspirasi yang sangat indah Romo. Sama-sama semuanya. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, terima kasih atas perjumpaan kita pada hari ini. Romo Diosesan Albertus Adiwenanto Widyasworo dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Selamat melanjutkan hari ini, selamat berbagi kasih, selamat berlatih untuk menjadi terang bagi diri kita dan bagi sesama kita. Sampai jumpa.